Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran kama amar. Hamdan yanbaghi li jalali wajhihi wa azimi sultanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dzakiran wa rizqan halalan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Kembali senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia iman dan petunjuk taufiknya, sehingga pada siang ini kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari tokoh-tokoh mulia di sekitar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka-mereka yang telah digaransi di dalam Al-Qur'an yang Allah sebutkan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun ridho atas mereka. Pemirsa Ruas TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan sebelumnya pekan lalu kita sudah membahas wafatnya Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada kesempatan ini kita akan membahas sahabat yang lain, yaitu menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tokoh mulia yang dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Untuk tema pada pertemuan kita dan pelajaran kita pada hari ini yaitu Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaati fi Amiril Mu'minina Utsman bin Affan. Akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah terhadap Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Aqidatu ahli sunnah wal jamaah anna afdalan nasi ba'da syaikhain Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu anhuma huwa Amirul Mukminin Utsman bin Affan. Akidah ahli sunnah wal jamaah bahwa ya manusia terbaik dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah asy-syaikhain, yaitu Abu Bakar dan Umar, yang utama itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini merupakan bagian dari akidah kita, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa permasalahan sahabat ini ulama kita memasukkannya dalam perkara akidah? Karena banyak penyimpangan terjadi gara-gara masalah keyakinan terhadap sahabat. Ya, ada penyimpangan dari akidah akibat masalah keyakinan kita terhadap sahabat ini. Ya, di antara firqah, kelompok, ada yang kemudian mengkafirkan sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Termasuk Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ada yang mencela mereka, ada yang menjatuhkan kehormatan mereka. Maka ini bagian dari penyimpangan akidah yang sebenarnya tujuan utamanya adalah ingin meruntuhkan agama ini. Karena agama ini sampai kepada kita itu tentu saja melalui sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang kemudian sudah menegasikan, tidak menganggap lagi Abu Bakar, Umar, Utsman, Abu Hurairah dan yang lainnya, maka apa yang tersisa jamaah sekalian? Yang syariat ini, akidah ini kemudian kita ambil dari riwayat-riwayat mereka, dari transmisi ilmu yang mereka sampaikan. Makanya ulama-ulama kita menggolongkan, memasukkan perkara sahabat ini dalam pembahasan akidah. Karena begitu banyak penyimpangan-penyimpangan terjadi gara-gara masalah sahabat. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah
anna afdalan nasi ba'da syaikhain, bahwa manusia yang terbaik pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar dan Umar itu adalah Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum. Ishaq bin Rahawai atau Ishaq bin Rahuya ini merupakan guru dari Imam Al-Bukhari, seorang muhaddits, seorang ahli hadis, seorang ulama besar yang merupakan guru dari Imam Al-Bukhari, mengatakan lam yakun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam alal ardi afdalu min Abi Bakar. Tidak ada orang yang lebih utama di atas muka bumi ini setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada Abu Bakar. Walam yakun ba'dahu afdalu min Umar. Dan tidak ada yang lebih utama setelah Abu Bakar kecuali ia adalah Umar ibnul Khattab. Walam yakun ba'dahu afdalu min Utsman. Dan tidak ada yang lebih utama setelah Abu Bakar selain daripada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Walam yakun ba'da Utsman alal ardi khairun wala afdalu min Ali. Dan tidak ada yang lebih utama, lebih baik setelah Utsman kecuali ia merupakan adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini merupakan keyakinan kita, akidah ulama-ulama kita, bahwa tartib Khulafaur Rasyidin itu seperti itu. Sebagaimana kata Ishaq bin Rahuya tadi, guru dari Imam Bukhari, beliau mengatakan yang paling pertama itu adalah Abu Bakar. Manusia yang terbaik setelah Rasulullah itu adalah Abu Bakar. Kemudian yang terbaik setelah Abu Bakar adalah Umar. Yang terbaik setelah Umar adalah Utsman. Dan yang terbaik setelah Utsman adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Beda dengan sebagian kelompok atau orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah Rafidah yang mengatakan bahwa Abu Bakar itu adalah sonam Quraisy. Abu Bakar itu adalah berhalanya Quraisy. Umar juga dikatakan demikian, jamaah sekalian, waliyadzubillah. Ini bentuk penyimpangan di dalam akidah yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebutkan, yang tatkala ditanya oleh sahabatnya, siapa yang paling engkau cintai ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan Aisyah. Kemudian sahabat bertanya, setelah itu siapa ya Rasulullah? Atau dari kalangan laki-laki siapa ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah mengatakan ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lalu datang orang-orang setelah itu mengatakan Abu Bakar adalah berhalanya Quraisy. Umar adalah berhalanya Quraisy. Ini tentu saja penyimpangan yang sangat nyata atas petunjuk Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan begitu banyak dalil yang menunjukkan tentang keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yang pertama, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaqulu Abdullah bin Umar, ini salah seorang ulamanya sahabat, putra dari Umar, Abdullah bin Umar mengatakan, kunna fi zamanin Nabi sallallahu alaihi wasallam la na'dilu bi Abi Bakrin ahada. Kami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah membandingkan Abu Bakar dengan siapapun. Jadi saat Rasulullah masih hidup, tidak ada sahabat yang berani membandingkan Abu Bakar dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Saking taunya sahabat-sahabat Rasulullah kedudukan Abu Bakar. Summa Umar, kata Abdullah bin Umar. Kemudian ayahku yaitu Umar. Summa Utsman. Dan kemudian setelah Umar itu Utsman. Tidak ada yang berani membandingkan Utsman dengan orang-orang lain atau sahabat-sahabat yang lain. Summa natruku ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam la nufadilu bainahum. Kemudian kami, kata Abdullah bin Umar, itu sudah agak berat mengutamakan antara sahabat yang satu dengan sahabat yang lain, sebagaimana tartib yang disebutkan oleh ulama kita tadi, Ishaq bin Rahuya, yang mengatakan bahwa yang paling utama itu Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini wa hadzal haditsu
dalla ala anna Utsman afdalun nasi ba'da Abi Bakrin As-Siddiq wa Umar Al-Faruq. Dan hadis ini ya, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tadi dari Ibnu Umar, ini menunjukkan bahwa manusia terbaik dari umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Abu Bakar dan setelah Umar itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yang kedua jamaah sekalian, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada sahabat-sahabatnya dzata yaumin, pada suatu hari. Ya, man ra'a minkum ru'yah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi atau melihat sesuatu di dalam mimpinya. Ya, faqala rajulun, ya. Seseorang dari sahabat Rasulullah kemudian berkata, ana ya Rasulullah ra'aitu ka'anna mizanan nazala minas sama. Saya ya Rasulullah, saya melihat seakan-akan ada mizan, ada timbangan yang turun dari langit. Fawuzinta anta wa Abu Bakrin farajahta anta bi Abi Bakrin. Kemudian engkau ditimbang ya Rasulullah bersama dengan Abu Bakar. Ternyata engkau lebih berat ya Rasulullah. Ya, jadi Rasulullah pada suatu hari bertanya pada sahabat-sahabatnya, ya, siapa di antara kalian yang bermimpi tadi malam? Ya, maka ya, sahabat Rasulullah mengatakan, saya ya Rasulullah. Saya bermimpi seakan-akan ada timbangan yang turun dari langit dan engkau ditimbang bersama dengan Abu Bakar. Ternyata engkau lebih berat daripada Abu Bakar ya Rasulullah. Ya, kemudian fawuzinta, ya, fawuzinta anta wa Abu Bakrin farajahta anta bi Abi Bakrin. Wa wuzina Umar wa Abu Bakrin farajaha Abu Bakrin. Kemudian kata sahabat yang bermimpi ini, setelah Rasulullah ditimbang dengan Abu Bakar, ternyata Rasulullah yang lebih berat. Akhirnya Abu Bakar yang ditimbang bersama dengan Umar, dan ternyata Abu Bakar yang lebih berat dari Umar ibnul Khattab. Ya. Farajaha Abu Bakrin wa wuzina Umaru wa Utsmana. Dan ya, Umar yang kemudian ditimbang bersama dengan Utsman. Farajaha Umaru, ya, dan akhirnya Umar yang lebih berat dari Utsman. Sumaru fi al-mizan, kata sahabat ini, setelah tadi melalui proses itu Rasulullah ditimbang dengan Abu Bakar, Abu Bakar ditimbang dengan Umar, Umar ditimbang dengan Utsman. Lalu kemudian rufi al-mizan, ya, timbangan itu diangkat ke langit. Fara'ainal karahiyah fi wajhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kami melihat suatu, ya, karahiyah di muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bagaimana tartib keutamaan itu. Tentu saja yang paling terbaik, ya, adalah Rasulullah, khairul khalqillah, makhluk Allah yang terbaik. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar adalah Umar, dan setelah Umar adalah Utsman radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi tetap Abu Bakar yang didahulukan daripada Umar. Tetap Abu Bakar yang terbaik, lebih afdol daripada Umar. Ya, padahal kalau dari sisi apa yang tertulis di sejarah misalnya, ya, Umar ini kan, ya, lebih banyak melakukan pembebasan di masanya. Lebih banyak menaklukkan wilayah. Ya, lebih banyak mengislamkan orang. Negara-negara adidaya takluk di masa Umar. Syam yang dikuasai, diduduki oleh orang Romawi, takluk di masa Umar. Persia yang merupakan negara adidaya takluk di masa Umar. Sebagian wilayah Afrika bagian utara dan seterusnya itu semuanya di masa Umar ibnul Khattab. Ya, Umar juga ini, ya, syahid, yang meninggal dalam keadaan mati syahid. Sementara Abu Bakar tidak. Ya, Abu Bakar ini meninggal karena usia dan karena sakit, tetapi tetap yang lebih afdol adalah Abu Bakar daripada Umar. Ya, Abu Bakar kalau kita mau bandingkan misalnya, ya, dengan siapa? Dengan Khalid ibnul Walid yang keluar masuk medan pertempuran, keluar masuk medan jihad, sampai setiap peperangan yang ia masuki setiap itu juga ia mendapatkan kemenangan. Akan tetapi tetap saja yang lebih diutamakan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, ya, karena masalahnya bukan masalah kuantitas
sebagaimana yang pernah kita sebutkan perkataan tabi'in bahwa Abu Bakar itu diutamakan dari sahabat yang lainnya bukan karena lebih banyak sholatnya, bukan karena lebih banyak puasanya, akan tetapi apa yang tersimpan di dalam hatinya, kualitas imannya. Kualitas hatinya inilah yang lebih diutamakan daripada yang lainnya. Sehingga Abu Bakar ini, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat lahu kabwah. Ya, tidak ada seseorang pun yang saya ajak untuk masuk Islam kecuali masih ada tanda tanya di dalam hatinya, kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Ia diajak masuk Islam, ia disampaikan kabar oleh Rasulullah, maka saat itu kemudian ia utuh. Ia betul-betul yakin, ya, tanpa tanda tanya sedikit pun tentang apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis ini tadammana hadzal haditsu al-isyarata ila tartibil khulafa'i ats-tsalatsah fil fadl. Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tadi tentang mimpi sahabatnya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan dinyatakan hadis yang sahih, bahwa ini merupakan tertib urutan keutamaan sahabat, sekaligus merupakan urutan khulafa ar-rasyidun. Ya, yang paling pertama Abu Bakar, kemudian Umar, dan yang ketiga adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian ada riwayat yang serupa. Kalau yang ini, riwayat yang diriwayat Imam Abu Daud ini, sahabat Rasul yang bermimpi dan menceritakan kepada Rasulullah, dan Rasulullah tidak mengingkarinya. Di dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bermimpi langsung dan menceritakan kepada sahabatnya bahwa turun timbangan dari langit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya ditimbang bersama dengan seluruh umatnya, ternyata Rasulullah yang lebih berat. Kemudian Abu Bakar yang ditimbang bersama dengan seluruh umatnya, ternyata Abu Bakar yang lebih berat. Umar kemudian ditimbang bersama dengan seluruh umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Umar yang lebih berat. Dan yang terakhir, Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ditimbang bersama dengan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya, dan ya, Utsman lebih berat dari sahabat-sahabat atau dari umat Rasulullah yang lainnya. Ya, setelah diceritakan hal ini, banyak sahabat yang kemudian bertanya, kenapa cuma 3 orang ini? Bagaimana dengan kami ya Rasulullah? Kok kami ndak ada di dalam mimpimu? Ya, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, antum kaifa ja'altum anfusakum. Adapun kalian adalah bagaimana kalian bersikap, bagaimana kalian mengelola diri kalian, maka begitulah posisi kalian, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi-lagi ini merupakan isyarat. Ya, karena di berbagai kesempatan selalu begitu. Ya, Abu Bakar dulu, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali radhiyallahu taala anhum. Ya, ini menunjukkan jamaah sekalian bagaimana sebenarnya tertib khulafa ini memang sekaligus tertib dalam keutamaan. Susunannya, urutannya itu memang sudah merupakan urutan dari sisi keutamaan. Kemudian jamaah sekalian, ada riwayat dari Abu Musa al-Asy'ari yang menjelaskan tentang keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala haitan wa amarani bihifdzi babil hait. Kata Abu Musa al-Asy'ari, saya pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam kebun. Wa amarani, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkanku untuk menjaga pintu masuk kebun tersebut. Ya, jadi ada suatu momen di mana Rasulullah masuk ke dalam kebun dan ia minta kepada Abu Musa al-Asy'ari untuk menjaga pintu kebun, akses masuk ke dalam kebun tersebut. Faja'a rajulun yasta'dzin faqal. Kemudian datang seseorang yang yasta'dzinu, minta izin untuk ikut masuk ke dalam. Faqal, ya, i'dzan lahu wa basyirhu bil jannah. Ya, kemudian Rasul dari dalam kebun mengatakan, berikan ia izin untuk masuk. Sekaligus sampaikan kabar gembira padanya bahwa ia akan masuk ke dalam
surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata faida Abu Bakrin, ternyata orang yang minta izin masuk ke dalam kebun itu adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Iya. Yang Rasulullah katakan izinkan dia masuk dan sampaikan kabar gembira bahwa ia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma jaa akharu yasta'dzinu. Kemudian datang orang yang kedua, orang yang lain yang kemudian minta izin juga. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan hal yang sama. Ya, idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Ya, izinkan ia masuk dan sampaikan kabar bahwa ia juga akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza Umaru, ternyata orang yang kedua ini adalah Umar, kata Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari ini sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari negeri Yaman. Ya, ia berhijrah bukan dari Mekah ke Madinah, akan tetapi dari negeri Yaman. Ya, nanti kemudian ia menyusuri Laut Merah baru kemudian ke Madinah. Ya. Saat itu jamaah sekalian ia dipercaya oleh Rasulullah menjaga pintu kebun. Ya, ada orang minta izin, Rasul katakan izinkan dia masuk, baginya surga. Kami sampaikan kabar gembira bahwa ia akan masuk surga. Orang yang kedua juga seperti itu, kata Rasulullah izinkan ia masuk, wa basyirhu bil jannah, dan berikan kabar gembira ya bahwa ia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa idza Umar, ternyata orang yang kedua ini adalah Umar. Tsumma jaa akharu, kemudian datang lagi orang yang ketiga. Yasta'dzinu, yang minta izin juga untuk masuk ke dalam kebun. Fasakata hunaihatan. Kemudian Rasulullah ternyata terdiam sejenak tatkala orang yang ketiga ini datang. Tsumma qala, lalu kemudian setelah terdiam sejenak Rasulullah berkata, "Idzan lahu wa basyirhu bil jannah." Izinkan ia masuk dan sampaikan kabar gembira bahwa ia pun akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ala balwa satusibuhu. Ini yang bedanya dengan dua orang yang pertama, dengan Abu Bakar dan Umar. Rasulullah hanya mengatakan kepada Abu Bakar dan Umar apa? Izinkan ia masuk sekaligus sampaikan kabar gembira bahwa ia akan menjadi penghuni surga. Tapi tatkala Utsman radhiyallahu taala anhu yang kemudian datang minta izin masuk ke dalam kebun, maka Rasulullah mengatakan izinkan ia masuk ke dalam kebun, sampaikan kabar gembira bahwa ia akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada tambahannya, ala balwa satusibuhu, karena musibah yang akan menimpanya. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan bagaimana nanti musibah yang menimpa Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya, kalau Abu Bakar dan Umar ya, masukkan yang ke dalam kebun, izinkan dia masuk, baginya surga. Datang Umar seperti itu. Tapi saat Utsman datang, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan izinkan ia masuk dan sampaikan kabar gembira bahwa ia merupakan penghuni surga atas kesabarannya menghadapi musibah yang ia akan hadapi nanti. Faidza Utsmanu ibnu Affan. Ternyata orang yang ketiga yang datang ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Syahidnya apa? Tiga-tiganya dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga. Tetapi bedanya Utsman ini akan menghadapi cobaan yang berat, musibah yang berat, yaitu huru-hara nanti di masa kepemimpinannya. Qala sallallahu alaihi wasallam Abu Bakrin fil jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Abu Bakar itu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa Umar fil jannah. Umar juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa Utsmanu fil jannah, wa Aliyu fil jannah, wa Tolhatu fil jannah. Ya, Rasulullah melis nama-nama sahabatnya ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan merupakan hadis yang sahih. Rasul menyebutkan Abu Bakar itu nanti di surganya Allah. Umar itu nanti di surganya Allah. Utsman itu nanti di surganya Allah. Ali itu nanti di surganya Allah. Dan Tolha itu juga nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu seperti ini urutannya jamaah sekalian. Selalu Abu Bakar yang pertama, Umar yang kedua, Utsman yang ketiga, dan Ali yang keempat. Dan biasanya kemudian menyusul sahabat yang lain. Pada hadis ini disebutkan tentang yang kelima itu adalah Tolha, sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian jamaah sekalian,
hadis yang menunjukkan bagaimana keutamaan Utsman yang lainnya. An Abi Abdurrahman radhiyallahu taala anhu, anna Utsmana hina husira asyrafa alaihim wa qala. Ya, saat Utsman ini dikepung oleh para pemberontak ya di masa kepemimpinannya, ya beliau mengatakan, ya, wala anshudu illa ashaban nabi sallallahu alaihi wasallam, alastum ta'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol. Wahai sekalian orang-orang, bukankah kalian tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, man hafara rumata, ya, siapa yang membeli sumur rumah ini, bi'rur rumah, ya, bi'rur rumah ini jamaah sekalian a'azzakumullah, merupakan sumur utama di kota Madinah. Ya, jadi saat itu kan mereka di Arab yang paling berat itu didapatkan adalah air. Beda kita di Indonesia yang sumber daya air itu sangat melimpah. Ya, kalau di Arab, ya saat apalagi di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, air itu merupakan sumber daya yang paling berharga. Dia merupakan kebutuhan pokok sekaligus ya sesuatu yang berat untuk didapatkan. Apalagi dengan datangnya sahabat semua berkumpul di Madinah. Kebetulan di Madinah ini ada sumber air yang utama, namanya bi'rur rumah, sumur rumah. Tetapi sayangnya yang punya adalah orang Yahudi. Lebih sedihnya lagi jamaah sekalian, orang Yahudi ini, pemilik sumur ini, kalau orang non-muslim maka diberikan kebebasan untuk mengambil air. Tetapi kalau orang muslim dilarang atau harus membeli. Sementara ya tidak semua sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki kekuatan finansial yang sama. Ya, kemudian disitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, siapa yang membeli sumur itu kemudian mewakafkannya kepada kaum muslimin, maka baginya surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka Utsman bin Affan tanpa berpikir dua kali membeli sumur itu dan menyerahkannya kepada Rasulullah untuk dipakai, diminum oleh kaum muslimin. Bisa dibayangkan jamaah sekalian, kalau saja hadis tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bahagia, tentang seorang pelacur, seorang pezina yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala gara-gara memberi minum seekor anjing. Kalau saja orang karena menolong seekor anjing, bahkan ia merupakan seorang pelacur, tapi karena usahanya menolong anjing ini, memberikan ia minum, sampai kemudian Allah mengampuninya dan memasukkannya ke dalam surga, maka bagaimana lagi dengan Utsman bin Affan yang bukan anjing yang ia beri makan, bukan anjing yang ia beri minum, akan tetapi sumur yang ia beli ini, air yang ia beli ini, ia berikan, ia serahkan kepada kaum muslimin untuk diminum oleh Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabatnya, bersama dengan keluarga-keluarganya. Kalau saja tadi seorang bahagia, ya, seorang pezina diampuni oleh Allah gara-gara apa? Gara-gara hanya memberi minum seekor anjing yang kehausan, yang hampir mati karena kehausan. Nah, ini Utsman bukan anjing yang ia beri minum, akan tetapi Rasulullah bersama dengan sahabat-sahabatnya, Rasulullah bersama dengan keluarga-keluarganya jamaah sekalian azzakumullah. Ini merupakan keutamaan dari Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ini yang disampaikan kepada orang-orang yang mengepung beliau, bagaimana busyra, kabar gembira Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Utsman, bahwa siapa yang membeli bi'rur rumah itu dan mewakafkannya kepada kaum muslimin, maka baginya surganya Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah dilakukan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ya. Alastum ta'lamuna, kata Utsman, bukankah kalian juga mengetahui bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man jahaza jaishal usra falahul jannah, fajahastuhum.
Bukankah kalian pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, siapa yang memberikan bekal, memberikan persiapan pada pasukan usrah, pasukan yang kesusahan ini, maka baginya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saat itu di perang Tabuk, di puncak musim panas, tiba-tiba ada kabar orang-orang Romawi, negara adidaya saat itu Romawi, akan menyerang Madinah, ibu kota kaum muslimin. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan sahabat-sahabatnya, sampai kemudian terkumpul 40.000 sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan pergi berjuang. Cuma masalah yang dihadapi pada saat itu jamaah sekalian, kondisi finansial tidak berbanding lurus dengan banyaknya SDM yang akan pergi berjuang. SDM sudah lumayan banyak, sampai kemudian 40.000, sebagiannya malah tertolak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena tidak ada bekal yang cukup. Karena perang Tabuk itu terjadi di puncak musim panas, di saat orang menunggu untuk panen kurma. Orang akan pergi berjuang, pasukan dengan jumlah yang banyak seperti ini. Sementara jamaah sekalian, sementara tidak ada bekal, kondisi finansial tidak memungkinkan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan sayembara. Man jahaza jaisal usra falahul jannah. Siapa yang mempersiapkan, memberikan bekal kepada pasukan yang akan pergi berjuang ini, maka baginya surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan taulah kita siapa jamaah sekalian yang selalu terdepan dalam bersedekah, dalam berinfak, dalam memberikan wakaf terbaik untuk kaum muslimin. Itu adalah menantu Rasulullah, Utsman bin Affan. Ia datang dengan 1.000 dinar. Ini bukan harta yang sedikit jamaah sekalian, di cash, dibawa dalam kantongan itu, kemudian diserahkan kepada Rasulullah 1.000 dinar. 1.000 dinar itu jamaah sekalian 4,14 gram. Ya, kalau kita mau lihat konversinya di masa sekarang, berapa infaknya Utsman saat itu? 4,25 gram. Ini 1 dinar. Jadi kalau 1.000 dinar, ya kali aja 4,25. Hasilnya adalah 4.250 gram emas. Jadi 4,25 kilo emas. Kalau harga emas sekarang, berapa per gram sekarang? 1 jutaan ya? 1 juta, 1 gramnya 1 juta, berarti 4,25 dikali 1 juta. Ini kan tadi 4.000 ya, 4.250 gram. Ya, 4,25 kilo ini. Jadi 4.250 gram dikali 1 juta, jadinya 4,25 M. 4,25 miliar. Itu diberikan secara cash oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu untuk dipakai berjuang oleh kaum muslimin. Apakah sampai di situ kemudian infak dan sedekahnya Umar untuk perjuangan ini? Ternyata tidak sampai di situ jamaah sekalian. Ia datang, sebagian riwayat mengatakan, dengan 950 ekor kudanya. Ya, ada yang mengatakan ratusan. Ini ekor unta jamaah sekalian ini. Ya, unta saat itu menjadi, kalau ukuran kita sekarang, ya kendaraan-kendaraan sederhana. Ya, mungkin seperti Avanza, Xenia, dan seterusnya. Dan mengambil 70 kuda terbaiknya. Ini untuk ukuran orang Arab, ini adalah kendaraan mewah. Jadi bisa dibayangkan bagaimana Utsman ini berinfak. Setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan tentang
sayembara yang berhadiah surga, maka saat itu juga menantunya ini yang terdepan. Yang pertama tadi pada peristiwa Bi'rur Rumah. Saat kaum muslimin butuh air, ini merupakan kebutuhan pokok, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan siapa yang membeli sumur itu maka baginya surga. Ternyata menantu dari Rasulullah ini Utsman bin Affan. Saat pasukan kepayahan, kesusahan, akan pergi berjuang sementara finansial tidak cukup, maka Utsman datang dengan 4,25 M hartanya, dengan 950 kendaraan sederhana dan 70 kendaraan mewah yang dipakai untuk berjuang. Lalu datang orang belakangan yang kemudian menjatuhkan kehormatan Utsman, yang entah berapa sedekahnya untuk kaum muslimin, apa perjuangannya untuk kaum muslimin, lalu mencela-cela Umar dan bahkan ada yang sampai mengkafirkannya. Padahal ia merupakan sahabat terdekat Rasulullah sekaligus menantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah sampai di situ kemudian kiprah Umar radhiyallahu taala anhu? Ternyata tidak, jamaah sekalian. Ya, fasaddaquhu bima qala. Maka orang-orang yang mengepungnya ini akhirnya mau tidak mau membenarkan apa yang disampaikan oleh Utsman ini, karena ini merupakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Utsman akan masuk surga karena sedekah sumurnya Utsman ini, maka Utsman masuk surga. Karena Utsman membantu di perang Tabuk ini, maka Utsman masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal hadits tadammana, ya, ini menunjukkan bagaimana ya dua keutamaan besar Dzunnurain, ya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum. Di dalam riwayat yang lain ditambah lagi, selain tadi membeli sumur, kemudian membantu pasukan Tabuk, pasukan yang kesusahan. Ya, di dalam riwayat yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, man yastari buq'ata ali fulan fayazidaha fil masjidi bi khairin lahu minha fil jannah. Jadi kisahnya saat itu jamaah sekalian, pada tahun ke-6 Hijriah, saat dirasa Masjid Nabawi ini sudah sempit, tidak mampu lagi menampung semua sahabat Rasulullah, Masjid Nabawi, karena masa di awal Masjid Nabawi itu hanya sepanjang 100 hasta, kurang lebih 50 meter panjang dan lebarnya. Sementara sahabat Rasulullah sudah semuanya berkumpul di Madinah, ibu kota kaum muslimin. Ya, Masjid Nabawi ini harus diperluas. Tidak mampu lagi menampung semua sahabat Rasulullah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man yashtari buq'ata ali fulan fayazidaha fil masjid bi khairin lahu minha fil jannah. Siapa yang membeli lahan punya si fulan yang di samping yang dekat masjid ini, untuk kita gabungkan sebagai bagian dari masjid, bagian dari lahan masjid, maka baginya surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan taulah kita, ternyata ya yang membelinya adalah Utsman bin Affan. Fastaraituha min sulbi mali, maka saya membeli lahan itu dari hartaku, kata Utsman. Wa antumul yauma tamnauni an usalliya fiha rak'atain. Ya, sementara kalian yang menghadangku ini melarangku untuk sholat di Masjid Nabawi. Padahal dahulu Utsman lah yang membeli lahan untuk dipakai menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Kita bisa bayangkan jamaah sekalian bagaimana pahala seorang Utsman. Orang yang sholat saja di Masjid Nabawi, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholatun fi masjidi hadza khairun min alfi sholatin fi ma siwahu illa masjidal Ka'bah. Sholat di masjidku ini lebih baik 1000 kali lipat daripada sholat di tempat yang lainnya kecuali di Masjidil Haram, illa fi masjidil Ka'bah, karena di sana lebih afdol 100.000 kali lipat. Ya. Bisa dibayangkan orang yang sekedar sholat saja mendapatkan keutamaan 1000 kali lipat dibanding sholat di tempat yang lainnya. 1 rakaat di Masjid Nabawi lebih baik dari 1000 rakaat ya di Masjid Istiqlal, di Al-Markas Makassar, ya di Masjid Baitur Rahman Aceh atau dimanapun itu. Utsman radhiyallahu taala anhu bukan sekedar sholat di Masjid Nabawi, tetapi ia memiliki saham di situ jamaah sekalian.
yang tanahnya lah yang dipakai untuk membangun Masjid Nabawi yang orang pakai beribadah sampai saat sekarang ini. Yang kata Rasul, siapa yang membeli lahan si fulan itu untuk kita jadikan bagian dari Masjid Nabawi, maka baginya surganya Allah Subhanahu wa taala, dan ia adalah Utsman bin Affan. Ia membeli lahan tersebut dan digabungkan menjadi bagian dari Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jamaah sekalian, ya. An Abdurrahman bin Samur, dari Abdurrahman bin Samur qal, ya, Ja'a Utsman ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang Utsman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa tadi 1000 dinar. Ya, 1000 dinar hina jahaza jaisal usra, saat akan mempersenjatai atau memberikan perlengkapan kepada pasukan yang akan berangkat ke Tabuk. Qala Abdurrahman, fara'aitu Nabiya sallallahu alaihi wasallam yuqallibuha fi hijrihi. Maka saya melihat bagaimana Rasulullah menampung sumbangan Utsman itu, wayakul. Kemudian Nabi mengatakan, ma darra Utsman ma amila ba'dal yaum. Ma darra Utsman ma amila ba'dal yaum. Kata Rasulullah, karena infaknya Utsman yang demikian banyaknya, ya, maka kata Rasulullah setelah beliau menginfakkan tadi 1000 dinar, kata Rasulullah tidak akan ada lagi yang bisa memudaratkan Utsman atas apa yang telah dilakukannya hari ini. Ini merupakan garansi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman. Madara Utsman ma amila ba'dal yaum. Tidak ada lagi yang bisa memudaratkan Utsman atas apa yang telah dilakukannya hari ini. Mirip dengan perkataan Rasulullah pada alumni perang Badar yang mengatakan, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada ahlul Badar, veteran Badar, berbuatlah sesuka kalian, karena sungguh saya telah mengampuni kalian semua. Ya, sama dengan Utsman tadi, dengan infaknya, Rasulullah mengatakan tidak ada yang bisa memudaratkan lagi keimanan Utsman atas apa yang telah ia lakukan pada hari itu, jamaah sekalian, a'azzakumullah. Dan Utsman ini, jamaah sekalian, adalah sahabat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungkan dengannya. Ya. Abu Bakar betul bahwa ia merupakan sahabat yang paling utama, tetapi Rasulullah tidak sungkan-sungkan pada Abu Bakar. Umar merupakan orang yang sangat berwibawa dan tegas, tetapi Rasulullah tidak sungkan sama Umar. Tetapi untuk Utsman radhiyallahu taala anhu, menantu Rasulullah, ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kemudian sungkan pada menantunya sendiri, pada sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Aisyah menyebutkan di dalam riwayatnya, jamaah sekalian, dan ini ya diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttaji'an fi baiti kashifan an fakhidhaihi aw saqaihi. Kata Aisyah, pernah suatu saat Rasulullah itu baring-baring di rumahku dan kemudian betisnya itu tersingkap, terangkat. Iya. Lalu kata Aisyah, iya, fasta'dzana Abu Bakrin, maka datang Abu Bakar minta izin mau masuk ke dalam, yang Rasulullah lagi baring dan betis Rasulullah tersingkat. Fa'adzina lahu, maka diizinkanlah Abu Bakar masuk. Wa huwa ala tilkal hal, dan Rasulullah tidak mengubah keadaannya, masih baring, ya, kemudian masih tersingkap betisnya tadi. Kemudian fatahaddatsa, dan ngobrollah dua orang ini, ya, tsumasta'dzana Umar, kemudian Umar datang juga minta izin, ya. Fa'adzina lahu wa huwa kadzalik, dan Rasulullah masih belum mengubah posisinya, masih kemudian baring-baring. Datang Umar, datang Abu Bakar, Rasulullah masih seperti itu, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Tsumasta'dzana Utsman, kemudian datang siapa? Orang yang ketiga, Utsman, minta izin masuk juga. Iya. Lalu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jamaah sekalian? Fajalasa Rasulullah wa sawwa thiyabahu. Kemudian Rasul yang tadi berbaring, karena yang masuk ini adalah Utsman, langsung Rasulullah duduk baik-baik dan menutup betisnya. Kenapa, jamaah sekalian? Rasulullah sungkan dengan Utsman, sahabatnya ini. Kalau tadi Abu Bakar masuk, ya Rasulullah itu masih baring-baring. Iya.
Tidak sungkan dengan sahabatnya. Umar juga masih seperti itu, tapi tatkala yang masuk minta izin ini adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah langsung memperbaiki duduknya dan menutup betisnya, merapikan thiabnya, pakaiannya. Aisyah tentu heran melihat hal ini. Kenapa tadi waktu Abu Bakar yang masuk dan Umar yang masuk, Rasulullah masih baring, masih nyantai, bahkan membiarkan betisnya itu tersingkap. Maka apa kata Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala astahi min rajulin tastahi minhul malaikah. Tidakkah aku ini malu terhadap orang yang bahkan malaikat pun malu padanya, malu terhadapnya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sungkan dengan Utsman, malu kepada Utsman, karena malaikat sekalipun itu sungkan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi mengatakan, arhamu ummati bi ummati Abu Bakrin. Umatku yang paling penyayang kepada sesama umatku itu adalah Abu Bakar. Wa asyadduhum fi amrillahi Umar. Dan umatku yang paling tegas terhadap batasan-batasan Allah, syariat Allah Subhanahu wa taala itu adalah Umar. Wa asyadduhum hayaan Utsman. Dan sahabatku yang paling pemalu itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Sementara Rasulullah menyampaikan al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari iman. Bahkan beliau menyebutkan hal ini jamaah sekalian. Karena ini yang kurang sekarang pada diri-diri kaum muslimin, rasa malu. Orang-orang mempertontonkan maksiatnya di hadapan orang banyak, dijadikan sebagai konten yang ditonton oleh jutaan orang dengan tidak malunya menceritakan maksiatnya, waliyadzubillah. Dan ternyata kata Rasulullah, sahabat Rasul yang paling tinggi rasa malunya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Yang mana sebagian kaum muslimin alfa dengan sifat ini jamaah sekalian, rasa malu ini. Kita bisa lihat bagaimana dengan bangganya orang tertawa terbahak-bahak menceritakan tentang maksiat yang pernah dilakukan. Bagaimana dengan tidak merasa bersalah seorang muslimah memperlihatkan auratnya di hadapan laki-laki yang tidak pantas untuk melihat aurat tersebut jamaah sekalian. A'azzakumullah. Padahal dahulu ada sahabiyah yang kemudian sakit penyakit ayan, epilepsi itu datang kepada Rasulullah minta didoakan supaya diberikan kesembuhan. Kata Rasulullah, saya bisa mendoakanmu dengan kesembuhan, tetapi kalau engkau bersabar itu lebih baik, engkau mendapatkan pahala dan engkau masuk surga. Kata sahabiyah ini, sahabat perempuan ini, kalau begitu saya bersabar ya Rasulullah. Kemudian ternyata kambuh lagi penyakitnya jamaah sekalian. Ia bersabar dan ia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh tidak saya minta didoakan, biarkan saya bersabar dengan penyakit ini, tapi tolong minta sama Allah Subhanahu wa taala agar tatkala kemudian penyakit saya ini kambuh, aurat saya tetap terjaga. Padahal jamaah sekalian, meskipun auratnya terbuka, di saat ia kemudian penyakitnya itu kambuh, karena ia tidak mampu menguasai dirinya, sudah tidak sadar, itu tidak dihukumi sebagai dosa. Karena itu di luar dari kontrolnya. Dia tidak memiliki akalnya lagi. Akan tetapi karena sahabiyah, karena orang terdahulu memiliki rasa malu yang luar biasa, sampai-sampai kemudian di saat sakit sekalipun, di saat tidak sadar sekalipun, ia minta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar auratnya ini tidak tersingkap. Dan inilah yang kemudian wanita-wanita kita, kaum muslimah yang kemudian alfa dari sifat malu ini. Dan sahabat Rasulullah, kata Rasulullah, asyadduhum hayaan, yang paling tinggi rasa malunya adalah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, dari Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat sudah sakit keras mendekati wafatnya beliau mengatakan, waditu anna indi ba'du ashabi. Saya berharap jika sekiranya ada sahabatku yang mendampingiku di sini. Kemudian orang-orang di sekitar Rasulullah mengatakan, ala nada'ulaka Abu Bakr ya Rasulullah, apa kami memanggilkan untukmu Abu Bakar? Kemudian Rasulullah terdiam. Orang kemudian mengatakan, nada'ulaka Umar, apakah kami memanggilkan untukmu Umar? Rasulullah pun masih diam. Kemudian kami mengatakan, ala nada'ulaka Utsman. Ya Rasulullah, apakah yang kami panggilkan untukmu adalah Utsman?
Kemudian Rasulullah mengatakan, "Na'am, betul, panggilkan Utsman." Jadi selalu berurutan seperti itu, Abu Bakar, Umar, Utsman. Faja'a Utsman, maka datanglah Utsman, ya. Kemudian faja'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yukallimuhu, maka ia ngobrol dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa wajahu Utsman yatagayyar, setelah ngobrol dengan Rasulullah itu rona muka Utsman kemudian berubah, ya. Qala Qais fahadatsani Abu Sahla maula Utsman, mantan budak dari Utsman ini menyebutkan tentang bagaimana di masa fitnah tatkala Utsman ini dikepung oleh para pemberontak orang-orang Khawarij, ya. Kemudian ya Utsman mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahida ilayya ahdan, Rasulullah pernah menyampaikan kepadaku tentang suatu kabar, ya, bahwa nanti saya harus bersabar tatkala kemudian mendapati fitnah yang akan terjadi di masaku. Dan betul terjadi di masa kepemimpinan Utsman radhiyallahu taala anhu, sahabat yang mulia, bahkan malaikat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sungkan padanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Ini yang sempat kita bahas pada kesempatan ini. Kami kembalikan kepada moderator.